adik-adik semua, selamat hari Minggu, khususnya anak-anak sekolah Minggu GKPS Serang, Banten. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah lagi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apakah sudah siap untuk beribadah? Siapkan Alkitabmu, siapkan alat tulismu, siapkan buku tulis juga. Jika sudah siap, mari duduk manis, kita beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Oke, siap? Baiklah, mari kita angkat satu pujian, mari kita bersukaria. Adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Damai sejahtera menyertai kita dimanapun kita berada. Marilah kita mulai ibadah kita. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi yang Maha Penyayang, kasih-Mu yang tiada taranya telah terpatri dalam darah pengorbanan Yesus Kristus. Di dalam dan oleh Yesus kami telah dipanggil ke dalam persekutuan kudus dan tidak dapat dipisahkan oleh apa dan siapapun. Inilah yang menjadi pegangan serta pernyataan iman kami, sehingga kami bermazmur dan bersyukur bagi-Mu saja dalam ibadah ini. Kiranya Roh Kudus menuntun ibadah ini, agar kami memperoleh kehangatan jiwa. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, terimalah doa kami ini. Amin. Teman-teman, mari kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Mana kau pilih yang berarti jiwa hati.
ke-10 Bahasa Indonesia. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesama. Kita pasapuluhan Bahasa Simalungun. Lang malo uhur-uhuranmu, rumah ni hasomanmu. Lang malo uhur-uhuranmu, burang rumah ni hasomanmu. Barang jaboloni darahi, barang jaboloni naboro. Barang lombuni, barang halodeni, atap ahape ugas ni hasomanmu. Titus 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu satu pujian kita yang berjudul Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Pasti tahu semuanya kan? Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat, sukacita. Yes, yes, yes. Oke, adik-adik yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, lipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan menyertai kami, Tuhan memberikan kesehatan dan sukacita di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang baik, pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berikanlah kami kekuatan dari Roh Kudus-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik yang terkasih, firman Tuhan hari ini tertulis dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23. Oke, kita buka Alkitabnya, 1 Korintus yang 10 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Kakak bacakan dalam bahasa Simalungun ya. Demikian firman Tuhan. Haganup do boy, tapi lang haganup marguna. Haganup do boy, tapi lang haganup padearhon. Sahalinari, haganup do boy, tapi lang haganup marguna. Haganup do boy, tapi lang haganup padearhon. Demikian firman Tuhan.
Oke, adik-adik yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum kakak menjelaskan firman Tuhan, mari kita lihat dulu, mari kita saksikan dulu video yang berikut ini. Halo teman-teman, hari ini kita akan main ke rumah Bima. Lusa sekolah sudah mulai masuk, libur panjang telah berakhir. Kira-kira Bima sedang apa ya? Bima, apa yang sedang kamu lakukan? Ternyata Bima rajin menabung. Bima, uang tabunganmu akan kamu gunakan untuk membeli apa? Sebuah PSP. Bima, besok lusa sekolah sudah mulai masuk. Apakah peralatan sekolahmu sudah siap? Mari kita cek. Sepatu, tas, pensil, buku tulis. Bima, itu buku gambar, bukan buku tulis. Bima, sepertinya kamu membutuhkan buku tulis dan tidak membutuhkan PSP. Oke, adik-adik yang terkasih, udah dilihat belum videonya? Gimana? Siapa tadi nama yang di video? Siapa? Oh iya, si Bima. Namanya Bima. Terus adik-adik yang terkasih, tadi si Bima dia ngapain ya? Ngapain? Benar sekali, si Bima tadi dia membongkar celengannya, membongkar tabungannya. Ya, adik-adik yang terkasih, kakak mau bertanya nih, siapa di rumah yang mempunyai tabungannya? Ayo, anak yang pintar itu harus rajin menabung. Iya, benar sekali. Adik-adik yang terkasih, si Bima tadi dia membongkar tabungannya. Tabungannya tadi terbuat dari apa? Dari ayam, ya, tabungan ayam, ya. Dia tadi membongkar tabungannya dan dia mempunyai banyak uang. Nah, adik-adik yang terkasih, ketika dia mempunyai banyak uang, tadi si Bima dia mempunyai impian apa? Dia membeli apa? Ternyata dia mau membeli PSP. Adik-adik yang terkasih, kira-kira apa ya yang dibutuhkan si Bima ya pada saat itu? Apakah PSP? Setelah dicek, ternyata tidak. Ternyata peralatan alat tulis si Bima itu belum lengkap. Dia hanya ada pensil, dia hanya ada tas, dia hanya ada buku gambar, dan dia hanya ada sepatu tadi. Yang belum ada apa? Yang belum ada tadi adalah buku tulis. Jadi seharusnya si Bima bukan mau beli PSP adik-adik, ternyata si Bima seharusnya membeli buku tulis. Nah, adik-adik yang terkasih, kalau begitu apa yang perlu dibutuhkan si Bima? Dan apa yang diinginkan si Bima? Sebelum kakak lanjut, kakak jelaskan dulu ya, apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Oke, kakak Fikar akan menjelaskan apa itu kebutuhan. Ternyata kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki seseorang untuk bertahan hidup dan untuk hidup layak. Nah, itulah kebutuhan. Contohnya apa adik-adik? Contohnya adalah 1, makanan. Contoh yang kedua, 2, minuman. Yang ketiga, pakaian. Yang keempat adalah rumah, ya. Yang kelima adalah alat-alat tulis sekolah. Nah, mungkin adik-adik yang diperlukan dalam persekolahan adalah alat-alat tulis sekolah. Nah, kemudian apa itu arti keinginan? Keinginan adalah fungsi tambahan yang ingin dimiliki seseorang, maupun jika tidak dimiliki, itu tidak mengganggu dalam kelangsungan hidupnya. Jadi keinginan itu adalah fungsi tambahan yang dimiliki oleh seseorang, tapi jika tidak dimiliki pun tidak berpengaruh, ya, tidak mengganggu dalam kelangsungan hidupnya. Contohnya apa? Contohnya adik-adik mungkin keinginannya adalah mobil-mobilan, ya kan? Terus PSP tadi, ya kan? Kemudian apa? Kue, ya kan? Kemudian apa lagi? Mobil remote. Nah, siapa yang nggak mau itu, ya kan? Nah, itulah keinginan. Tapi adik-adik, ternyata disinilah kita mau diajari mana yang lebih utama, kebutuhan atau keinginan. Ternyata kebutuhanmu itu itulah yang harus lebih utama. Tanpa kita
tidak memiliki keinginan pun kita bisa berlangsung hidup dengan kebutuhan kita. Kan begitu? Tanpa adik-adik tidak membeli mobil-mobilan pun, adik-adik bisa selalu makan, adik-adik bisa selalu bersuka cita dengan mempunyai pakaian, dengan mempunyai kebutuhan itu tadi. Oke? Adik-adik yang terkasih, nah demikianlah yang diajarkan kepada si Bima. Bima dia membongkar tabungannya, keinginan Bima adalah dia mau membeli PSP. Ternyata si Bima tidak tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Maka diajarilah dia harus memenuhi kebutuhannya, memenuhi dengan membeli alat tulis tadi itu. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kebutuhan sudah terpenuhi, ya, maka sudah bisalah kita membeli keinginan. Nah, itu tadi ya, bukan berarti keinginan tidak bisa dibeli, bisa, tapi kebutuhan dulu yang harus diprioritaskan, yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, kebutuhan itu sudah terpenuhi, maka adik-adik bisa membeli keinginan, bisa membeli mobil-mobilan, bisa membeli PSP, kue, boneka, nah apalagi ya, mobil remote-remote tadi ya, itu semua bisa dibeli. Tapi atas seizin orang tuanya ya adik-adik. Jangan asal keinginan sendiri, udah banyak mobil di rumah, mau beli mobil lagi, tidak. Tapi atas seizin orang tuanya ya adik-adik. Nah, demikian juga kata firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, pada pagi ini, apa kata firman Tuhan? Semua diperbolehkan, betul. Semua diperbolehkan, beli mobil-mobilan diperbolehkan, beli kue diperbolehkan, beli pakaian diperbolehkan, beli minuman diperbolehkan, beli alat-alat tulis diperbolehkan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita harus bisa memilihnya, mana yang lebih penting supaya berguna dan membangun. Begitu ya, supaya berguna dan membangun. Kalau kita lagi ibadah contohnya, apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah Alkitab, bukan makanan. Sebenarnya adik-adik memerlukan makanan, tapi dalam ibadah haruslah yang diperlukan itu, dibutuhkan itu adalah Alkitab, bukan makanan. Selesai ibadah baru bisa makan-makan, kan begitu. Nah, adik-adik, demikianlah yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, jadilah anak-anak yang pintar, yang harus bisa memilih apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan. Kalau adik-adik punya uang, seperti si Bima tadi, dia banyak sekali uangnya, tapi dia memilih apa yang lebih prioritas di dalam kehidupannya. Itulah yang harus kita lakukan. Apa itu? Kita harus memenuhi kebutuhan tadi. Makanan, minuman, juga alat-alat tulis, juga rumah, semuanya harus dipenuhi dulu, baru dibelilah ataupun dipenuhilah yang menjadi keinginan, yaitu robot-robot, mobil-mobilan, dan semuanya, main-mainan, dan semuanya ya. Nah, adik-adik yang terkasih, itulah firman Tuhan yang mengingatkan kita. Sehingga jadilah anak-anak yang bijak, jadilah anak-anak yang rajin menabung, dan jadilah anak-anak yang patuh akan Tuhan. Sehingga kebutuhan dan keinginan bisa adik-adik pilih salah satunya apa yang lebih utama. Oke, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Kita berdoa. Kita tutup firman Tuhan ini, lipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menyapa kami hari ini. Tuhan mengingatkan kami anak-anak sekolah minggu agar kami menjadi anak yang bijak, anak yang pintar. Dengan apa yang kami miliki Tuhan, kami lebih lagi memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kami, dan kami lebih lagi untuk memenuhi Tuhan apa yang menjadi yang lebih berguna dan lebih membangun dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kepada orang tua kami, bisa membimbing kami dan bisa menyediakan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarilah kami Bapa, anak-anak-Mu semuanya, agar kami patuh akan orang tua dan kami menghormati orang tua, dan kami mau dituntun oleh orang tua untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik
sekolah minggu. Gimana tadi khotbahnya? Seru bukan? Sekarang kakak ingin kalian ikut bermain sama kakak. Adik-adik, kakak punya 2 perbandingan nih. Yang pertama adalah kitab, yang kedua adalah makanan ringan. Saat kita ibadah sekolah minggu, mana ya yang lebih kita butuhkan? Alkitab atau makanan ringan? Pastinya Alkitab ya. Jadi kita masukkan Alkitab ke dalam box kebutuhan dan makanan ringan ke dalam box keinginan. Contoh yang kedua, saat kita sakit, mana yang lebih kita butuhkan? Obat-obatan atau makanan cepat saji? Pastinya obat-obatan ya adik-adik. Jadi obat-obatan kita masukkan ke dalam box kebutuhan dan cepat saji adalah box keinginan. Selanjutnya, kamu punya 2 perbandingan lagi nih adik-adik. Ada PlayStation dan ada buku paket. Kira-kira saat kita belajar, mana yang lebih kita butuhkan? Buku paket atau PlayStation? Pastinya buku paket ya adik-adik. Jadi, buku paket kita masukkan ke dalam box kebutuhan dan PlayStation kita masukkan ke dalam box keinginan. Jadi sekarang kita sudah bisa membedakan kan mana yang kita butuhkan dan mana yang kita inginkan. Hai adik-adik, sekarang kita mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita angkat tangan kita ke atas. Kita akan mengucapkan Hubere doon, hubani harajaon ninai bata. Amin. Ayolah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukacita. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. Eta hasomanku, mohon magalanganmu. Marmalas ni uhud, mohon magalanganmu. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8 kali. Mohon magalanganmu. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. Oke, adik-adik yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita. Kita kembali berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami boleh beribadah hari ini dan kami boleh memuji memuliakan Tuhan dan kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang Kau berikan kepada orang tua kami dan berkat-Mu kepada kami semua anak-anak sekolah minggu sehingga kami Bapa bisa mengumpulkan persembahan kami dan kiranya Tuhan memberkati dan kiranya Tuhan yang memakai persembahan kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan melalui segala pelayanan di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan yang selalu memberkati kami. Ini doa kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganub, pasada uhur nami, asetorang ganub, seng boy dalanun nami, salakana torsa, dopham hasoman nami, torang age huja.
Amen. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. Hidup ni uhur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nai bata bapa. Apa parsaoran ni tonduina pasing ma makasomani hitaon haganupan. Amen. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu.